Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurifai dengan NPM 2001 Saya dari kelas F, mata kuliah bimbingan konseling semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling baik dari pertemuan pertama, makalah pertama hingga pertemuan ke-10. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja, mari kita bahas bersama. Yang pertama, apa sih bimbingan konseling itu sendiri? Jadi, bimbingan itu merupakan sebuah proses untuk memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang baik individu, kelompok, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya. Kemudian konseling itu sendiri merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara konseling oleh konselor kepada konseli kepada individu yang memiliki masalah untuk dapat mengentaskan diri dari permasalahan-permasalahannya itu. Lantas, tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, membantu individu untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dirinya. Yang kedua, itu akan menjadikan insan yang berguna dalam kehidupannya. Yang ketiga, membantu individu untuk menentukan interpretasi-interpretasinya. Yang keempat, membantu memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan, baik dalam belajar maupun wawasan sekitar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu memberi bantuan kepada individu untuk memiliki atau menentukan pilihannya, penyesuaian serta keterampilan dari minat bakat yang dimiliki. Fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri ada yang pertama fungsi pencegahan atau preventif, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi perbaikan, yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang kelima fungsi pengentasan, dan yang terakhir adalah fungsi penyaluran. Untuk landasan dari bimbingan konseling itu sendiri ada 7. Yang pertama, landasan religi atau religius. Dimaksudkan bahwasanya setiap manusia itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan, yang mana ketika sifat ini tidak dapat diarahkan dengan baik, maka akan membawa dampak yang negatif baik dirinya maupun orang sekitar. Maka dari itu, bimbingan konseling diharapkan dapat memberikan atau mengarahkan sifat-sifat itu ke dalam hal-hal yang positif. Landasan yang kedua adalah landasan filosofis, di mana seorang konselor itu harus dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Filosofi sendiri itu berasal dari 2 kata atau dari bahasa Yunani, philo dan sophies, yang berarti philo itu adalah keputusan dan sophies itulah kebijaksanaan. Jadi dapat dikatakan filosofi adalah pengambilan keputusan secara bijaksana. Landasan yang ketiga adalah landasan historis, di mana dalam bimbingan konseling itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah-sejarah munculnya dari bimbingan konseling itu sendiri. Yang keempat adalah landasan psikologis. Yang kelima, landasan sosial budaya, di mana setiap BK atau bimbingan konseling itu tidak akan terlepas baik dari sosial budaya yang berlaku. Maka dari itu, pemberian masukan atau pemberian pengentasan disesuaikan dengan budaya dan sosial yang ada. Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi, di mana setiap bimbingan konseling itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, melihat dari teknologi kemajuan yang ada, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah landasan pedagogis, di mana pada landasan ini, bimbingan konseling itu harus searah dengan jalannya pendidikan, atau asas-asas pendidikan itu sendiri, yaitu adalah asas Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada prinsip umum dan prinsip khusus dalam bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum itu pasti BK itu didasari tidak terlepas dari asas pendidikan, yaitu adalah Pancasila. Yang kedua, perlu dipahami bahwasanya guru BK itu harus memahami karakteristik dari individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan itu diarahkan kepada bantuan yang diberikan sehingga
permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan itu harus dipimpin oleh orang yang ahli. Jadi, dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Yang kelima, program bimbingan itu harus senantiasa diadakan penilaian agar dapat dilihat sejauh mana perkembangan itu sendiri. Untuk prinsip khusus dari bimbingan konseling itu, yaitu ada bimbingan konseling itu harus berpusat pada siswa, di mana setiap kepentingan itu dilihat dari bagaimana keaktifan siswa, apakah siswa memiliki permasalahan, dan bagaimana mengentaskan permasalahan siswa itu sendiri. Yang kedua, keputusan terakhir itu ditentukan oleh individu yang dibimbing. Jadi, semua itu akan dikembalikan atau diselesaikan sendiri oleh siswa yang bersangkutan, sehingga siswa itu dapat mandiri dalam mengentaskan permasalahannya. Yang ketiga, seorang konselor itu dapat menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dari konseli. Sehingga dalam hal ini, ketika konseli memberikan atau mencurhatkan isi hati permasalahannya, itu akan tidak ragu akan kerahasiaan dari informasi itu sendiri. Nah, yang terakhir, bimbingan itu dilakukan secara kontinu atau bertahap agar permasalahan-permasalahan itu dapat terselesaikan. Yang selanjutnya adalah asas-asas dari bimbingan konseling. Ada 12. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Tentu saja, setiap konselor itu harus merahasiakan informasi, baik dari permasalahan yang diberikan atau yang diceritakan oleh konseli. Kemudian asas kesukarelaan. Seorang klien atau konseli itu harus sukarela untuk memberikan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang hendak diatasi. Kemudian harus adanya asas keterbukaan antara klien dengan konselor. Yang keempat, asas kekinian. Jadi permasalahan itu harus permasalahan yang terbaru atau yang sedang tengah dihadapi. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah asas kemandirian. Seorang klien itu dituntut untuk dapat mandiri untuk mengentaskan dirinya menyelesaikan permasalahannya. Jadi semua itu tidak terpaku oleh konselor. Konselor hanya memberikan masukan atau mengarahkan, untuk sisanya itu dari klien itu sendiri. Kemudian asas kegiatan. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. 9 adalah asas kenormatifan atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam norma lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan. Kemudian asas yang berikutnya adalah asas keahlian, di mana dalam memberikan bimbingan itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, harus sesuai dengan bidangnya atau orang yang berkompetensi. Asas yang selanjutnya adalah asas alih tangan. Ketika seorang konselor itu tidak dapat mengatasi permasalahan dari klien, maka dapat dialih tangankan kepada orang-orang yang lebih di atas konselor atau dapat mengentaskan permasalahannya seperti psikiater ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Nah, yang selanjutnya dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling itu, yang pertama harus ada layanan orientasi atau pengenalan lingkungan sekitar bagi peserta didik sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi. Jadi seorang bimbingan konseling atau seorang guru BK itu dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam menjalani proses belajar mengajar sehingga untuk meminimalisir terjadinya masalah dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Seorang guru BK itu harus mengetahui di mana penempatan dan penyaluran dari minat bakat peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Maksudnya adalah seorang siswa atau peserta didik itu harus menguasai keterampilan-keterampilan dalam pembelajaran sehingga tidak akan terjadinya masalah dalam belajar. Layanan yang selanjutnya yang dapat diberikan oleh bimbingan konseling itu adalah layanan konseling perorangan. Apabila seorang itu memiliki permasalahan,
maka dapat diselesaikan melalui guru BK. Kemudian layanan bimbingan kelompok hampir sama dengan masalah perorangan, tetapi pemberian atau penyelesaian masalah ini terbilang masalah yang dominan lebih dari satu orang, sehingga bisa dikatakan untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan oleh beberapa orang melalui bincang-bincang atau konsultasi dengan konselor. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah layanan konsultasi, yaitu setiap masalah yang dihadapi, baik permasalahan belajar ataupun permasalahan yang lainnya, harus dikonsultasikan agar ditemukan atau diberikan jalan keluar untuk menghadapi permasalahan itu sendiri. Nah, untuk kegiatan pendukung dari bimbingan konseling itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi atau pengumpulan data. Kemudian ada himpunan data, setelah data dikumpul kemudian dihimpun. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan rumah-rumah. Yang keempat adalah konferensi kasus. Dan yang terakhir adalah alih tangan. Nah, selanjutnya sendiri adalah miskonsepsi apa saja yang terdapat dalam bimbingan konseling atau salah pemahaman yang sering terjadi terhadap guru BK itu sendiri. Yang pertama, guru BK itu sering dianggap sebagai polisi sekolah. Yang kedua, BK sering dianggap sebagai media untuk memberi nasihat. Ini merupakan sebuah permasalahan yang sudah mengakar dari dahulu hingga sekarang, sehingga BK itu hanya dianggap sebagai media untuk memberi untuk memberi nasihat terhadap permasalahan itu sendiri. Yang ketiga, BK dianggap hanya sebagai mengatasi kasus siswa yang bermasalah. Padahal BK lebih dari itu. Harus memiliki interpretasi, kemudian mengarahkan, mengayomi. Jadi BK tidak hanya dianggap sebagai mengatasi kasus siswa yang bermasalah itu saja. Yang keempat, miskonsepsi yang keempat, yaitu guru BK itu harus lebih aktif dalam mengatasi masalah siswa. Namun tidak demikian. Seharusnya untuk permasalahan siswa, itu yang pasti mengetahui pertama adalah guru kelas atau wali kelas. Maka dari itu, guru BK seringkali salah konsepsi dari itu sendiri. Yang kelima adalah profesi guru BK itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Itu salah. Karena BK itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ahli di bidangnya. Kemudian yang selanjutnya masalah dalam belajar dan penanggulangannya. Bagaimana masalahnya? Yang ada 3 permasalahan dalam belajar. Yang pertama adalah disleksia atau kesulitan dalam membaca. Kemudian yang kedua adalah diagrafia atau kesulitan dalam menulis. Yang ketiga adalah diskulkalia atau kesulitan dalam berhitung atau matematika. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu harus dilakukan, yang pertama dilakukan identifikasi, kemudian didiagnosis, kemudian diprognosis, kemudian dilakukanlah tes diagnostik itu sendiri sehingga permasalahan itu dapat diatasi jalan keluarnya. Nah, masalah umum yang terjadi dalam bimbingan konseling itu sendiri ada 6, yaitu masalah emosi. Sama halnya masa remaja itu merupakan masa emosi yang belum stabil, sehingga ini merupakan masalah utama dalam bimbingan konseling. Kemudian yang kedua adalah masalah penyesuaian diri. Yang ketiga masalah perilaku seksual. Yang keempat adalah masalah perilaku sosial. Yang kelima masalah perilaku moral. Dan yang keenam masalah keluarga yang sering terjadi terhadap peserta didik itu sendiri. Lantas peran guru BK dalam menghadapi masalah belajar siswa seperti apa? Yang pertama, membantu siswa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kemudian yang kedua, membantu guru memahami peserta didik. Yang ketiga, membantu pimpinan sekolah untuk menyediakan informasi tentang potensi siswa. Yang keempat, membantu tenaga pendidik memahami peserta didik. Yang terakhir adalah membantu orang tua untuk memahami kondisi anak itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari makalah pertama hingga makalah ke-10. Jadi dalam proses pembelajaran bimbingan konseling yang dilakukan, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu saya dapat mengetahui bahwasanya peran atau fungsi dari bimbingan guru BK itu sendiri seperti apa.
tidak hanya sebagai sarana atau tempat untuk siswa yang bermasalah saja, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya yang menjadi akar permasalahan hingga saat ini adalah miskonsepsi dari bimbingan konseling itu sendiri, di mana bimbingan konseling itu dipandang masyarakat atau dipandang siswa hanya sebagai tempat untuk siswa yang bermasalah. Namun sebenarnya dari bimbingan konseling itu sendiri lebih dari itu. Maknanya sangat luas. Baik untuk menginterpretasikan kemampuan siswa, mengetahui minat bakat, serta potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh siswa sehingga akan dapat tergali secara optimal. Nah, itu adalah hikmah yang dapat saya ambil dari bimbingan belajar dari mata kuliah bimbingan konseling, dapat merubah pola pikir dan pola pandang terhadap makna dan esensi dari bimbingan itu sendiri. Saya Ahmad Nuri Faiz, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.